Kita awali dulu ini ya. Ayat ini sebagai jawaban dari Allah. Kalau seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka pasti tidak akan adil. Nah, cuman yang tidak adil itu bukan dalam bab harta. Karena kalau dalam bab harta bisa adil, ya. Tapi Allah menyatakan bahwa manusia tidak bisa adil. Nah, bahasanya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Tetapi ketidakadilan itu bukan dalam bab harta, tetapi dalam bab cinta. Jadi itu tidak bisa adil. Tapi kita tidak akan menerangkan bab ini ya. Jadi kita tidak akan menerangkan bab ininya karena kata Allah memang secara Allah tidak akan bisa dipaksa-paksa di antara bakal ada yang dia lebih cinta lebih, gitu kan? Kemana dia lebih cinta itu pasti ada. Sedikit itu bisa kepada yang lebih tua, bisa kepada yang lebih. Seperti Rasulullah kan kasih Siti Khadijah, ya, bukan kepada Siti Aisyah kepada yang lain, tapi kepada Siti Khadijah kan. Kasih Khadijah lebih tua dari itu. Nah, jadi itu ukuran dari bagian daripada ukuran manusiawinya begitu. Ya. Gawalan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walau kharastum, walaupun kata Allah kamu sangat ingin berbuat adil, tapi emang tidak akan bisa. Nah, tetapi Allah ini menerangkan kepada kita ini tingkatan, ya. Ini tingkatan supaya nanti kita ada gambaran tingkatan yang disebut dengan kasih sayang atau cinta itu. Saya tidak menerangkan cintanya, tapi ini grammar bahasanya ya. Ini grammar bahasanya. Nah, satu, tingkatan cinta yang paling dasar itu namanya ta'liq atau aliqah. Di dalam ayat ini Allah menyebutnya al-mu'allaqati. Nah, jadi ta'liq ini awal ya. Awal di nama masuk ayat gerentes. Nah, itu awal dari ini. Satu, mata melihat. Dua, telinga mendengar. Contoh, bapak, ibu dulu sebelum jadi itu kan awalnya satu bisa dari lihat dulu. Yang mana ibu atau dengar ceritanya dari mana? Nah, ini namanya alif. Melihat dan mendengar, kemudian muncul rasa senang, itu namanya ta'lif. Nah, eta mampu badai karena benda aku sami. Kita melihat benda itu, lalu melihat, ternyata kita senang. Itu namanya ta'lif. Ku Allah diberi itu. Jadi Allah memberikan rasa cinta ieu ngaranna. Banyak aliqah. Nah, begitu.
Ya kita mau contohnya mau beli motor, pilih kemana? Lihat yang ini, yang kayaknya yang ini yang enak, yang kita senang, ambil yang itu namanya taklim. Nah, nanti akan ada perbedaan setiap manusia karena ini dipengaruhi oleh ini satu pandangan, kemudian yang kedua dia mendengar. Sudah melihat, Pak, ini uniknya ya, taklim itu begini. Ketika dia sudah melihat, baru ternyata dia ingin mendengar. Gimana ya orang itu akhlaknya? Dengar lagi dari sini. Nah, ternyata pada saat dia melihat ada keinginan, kemudian ternyata mendengar beritanya jelek, itu bisa jadi berubah. Taklim itu bisa berubah. Kenapa? Oh, ternyata yang ini kayak gini ya beritanya nggak benar. Nah, bisa jadi berubah. Kenapa? Karena taklim atau aliko terkadang dia itu muncul, terkadang tidak, tergantung dari pengaruh informasi yang masuk. Jadi informasinya seperti apa yang masuk. Kemudian yang kedua, nah kalau sudah taklim biasanya naik nih tadi Pak. Ini jadi saya bahasnya dari atas itu bukan dia yang lebih tinggi, jadi yang lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua, mulai dia ada yang disebut dengan mailun. Jadi rasa cinta yang muncul kaitan dengan mailun. Mailun ini adalah keinginan untuk mendekati. Itu namanya mailun. Makanya harta di dalam bahasa Arab itu disebutnya malun. Ya. Jadi harta itu dalam bahasa Arab disebut mal. Kenapa mal? Karena seseorang dia berkeinginan untuk mendekati. Ya, tidak ada orang yang tidak ingin mendekati harta. Semua orang terikat ataupun terpicu untuk mendekati ini. Kenapa? Makanya disebut dengan mal. Baitul mal. Baitul mal itu rumah untuk orang mendekati ke sana. Artinya mau ngasih gitu kan. Gitu kan. Kalau gini, bukan tadi kayaknya tinggal bapak ngadang bapak apa saya mulai itu ya naik sekarang kurang caketan, nah itu namanya main dulu. Ibu dari bapak juga sama kayak itu dulu begitu sama. Ini prosesnya yang proses yang ada di dalam Al-Quran ya. Makanya di sini ada kata Allah dalam Al-Quran ini disebutkan bala kami lukul maini. Oleh Allah disebut dua-duanya. Mu'allaq juga disebut, kemudian mainu juga disebut. Nah, dua kan? Banyak. Jadi ya, nanti belajar. Sebetulnya kita belajar aja ya. Belajar. Walaupun kita sudah banyak. Ya, jadi sudah gitu. Dan jangan berpikir untuk mengamalkan pengulangan. Jadi mendekati. Nah, kalau sudah mendekati, ya, mulai masuk kepada level yang ketiga, level yang paling tinggi yang ketiga, itu namanya mawaddah. Kalau berarti apa nih bab rumah tangga? Mawaddah. Nah, dalam bab rumah tangga Allah memposisikan ini waja'al bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa tidak ini dari? Karena ini adalah proses awal. Kenapa? Karena kalau sudah mawaddah ini artinya mencintai karena ingin menguasai. Itu namanya mawaddah. Kayak menjadi milik kurang. Kayak pantos nikah. Ya, kan tadinya cuma dengar, cuma lihat, lalu mendekati. Sekarang begitu sudah akad nikah jadi mawaddah. Kenapa? Karena kita menguasai rasa cinta itu. Untuk walau tapi kadinya mawaddahnya rumah tangga. Coba lo menurut hadir. Tingkatan itu ini lebih tinggi dan ini bukan lebih bagus, lebih riuh rumah tangga lebih berkadiah mungkin. Kalau cintanya sampai ke sini, ini riuh mungkin. Lalawara, walau tinggi dia mawaddatan. Kenapa? Karena mawaddah satu, ini sifat mawaddah ya. Satu, dia adalah akibat. Jadi bukan niat kita bukan. Dan mawaddah akibat. Dia akibat dari sebuah proses yang tadi. Lalu ada mawaddah.
Kemudian yang kedua ada batasnya. Mawadah mah ada batasnya tuh. Banyak mau terus mawadah mau. Makanya kenapa disebut bulan madu? Karena sabulan itu. Makanya itu dia lain madu dari bulannya kayak beracun kan. Pada bulan madu kayak gitu, sebulan ini kan itu mah jual tanamannya. Nah kenapa? Karena ada batasnya. Ini ada batasnya. Jadi kalau nanti Bu, ini uniknya Pak Quran, Allah memberikan kasih sayang itu beda-beda dengan level yang berbeda itu Pak. Saya sampai terus membaca iya. Nah ini malah yang bawa ini tuh kalau rumah tangga. Tahu gak ibu jadi bapak rumah tangga 10 tahun lain bawa ini. Ada pokoknya kita nih banyak tahun 20 tahun ke alam bulan kayaknya. Bukan nggak mungkin karena ini kan sesuatu yang Allah udah ada emang jiwanya seperti itu. Allah dikasih tuh tos ke ayam nggak tambah air. Kenapa? Karena ini dibatasi waktu itu. Mawadah itu ada batasnya. Berapa tahun? Kalau sih kan ibu ya apa? No, sama tahun biar eta. Jangan aneh kalau hari ini menikah besok bisa cerai. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa mawadah itu ada batasnya. Jadi tidak perlu aneh kalau kita sudah mengkaji lebih dalam. Nah, sing itu kemarin kawinnya nggak cerai deh, karena ada hati. Nah, maksudnya kalau nanti ingin lanjut, maka dilanjutkannya dengan rahmah. Tak ada nama rumah tangga. Sanes sanes mawadah deui Pak. Rahmah. Kenapa? Nu ieu mah tosnya lain cinta deui mah saya saling berdua. Bapak ngobrol dengan ibu mah, bapak teh nanya ka mama. Udah nih, bapak teh ini teh cinta ka mama. Mama aya. Oh make kemang geura. Era. Ya. Terus kemangan kene. Nah. Udah, kemang karena kemang kamoja. Dari kemang melatih mah kena yang orang. Kenapa? Karena sekarang udah Roma. Tapi coba lihat Pak, lo lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 21 kan? Allah unik ini. Ketika Allah menyebut bahwa datang pakai tanwin, warahmatan pakai tanwin, tapi begitu menerangkan sakinah itu pakai fi'il. Kata kerja. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan pakai tanwin wa rahmatan pakai tanwin tapi bab sakinah pakai fi'il litaskunu. Kenapa? Karena kerjanya ini. Jadi kata kerjanya ini. Jadi anu hese mah rumah tangga teh membina sakinahnya mawaddah rahmah akibat itu Pak. Mulila namanya sakinah, sakinah. Coba wae masalah. Namun aya ibadah kalau kita tidak ngaji, wah suruh satu mentah mengalami lama. Iya, ini ayam awet kaget. Nah, makanya nanti Rasul menggambarkan di 7 Pak. Ada 7 yang mempengaruhi sakinah. Nanti ada 7. Ini harus belajar satu. Nggak apa-apa kan kita pengalaman. Iya. 7 ini kalau ada yang kurang ya kata Rasul, kalau ada yang kurang itu akan mempengaruhi ke dalam kesakinahan. Saya ambil contoh 1 Pak. Ya. 1 aja, maafin. Nabi Ayub berapa tahun sakit? 7 tahun ya? Iya. 7 tahun. Istrinya kalau tidak kuat itu bisa minta cerai. Ya. Ya. Sampai Nabi Ayub menyatakan aku bernadar kepada Allah. Sementara kainnya mengubah kainnya pakai gelas. Berapa tahun Bu? Iya nama apa ya?
Kemudian meminta kepada Allah. Ini satu aja Pak ya. Kita belajar satu aja. Kata istri Nabi Ayub, ya, saya tidak akan kuat kalau setiap hari melihat suami saya seperti ini, ya, berbaring, dan tidak mungkin suami saya akan sembuh. Kemudian ternyata Nabi Ayub menyatakan, kalau saya bernadar kepada Allah, kalau saya sembuh saya akan memukul istri saya 100 kali. Kenapa? Karena tadi dia menyatakan bahwa istrinya itu nggak kuat, kan gitu kan? Ya, tidak kuat, dan akhirnya dalam waktu yang 7 tahun ini ternyata Nabi Ayub sembuh. Lalu Nabi Ayub ingin menyampaikan, ingin melaksanakan nazarnya. Nah, istrinya itu mau dipukul 7 atau 100 kali. Cuman kata Allah, kalau engkau pukul istrimu 100 kali, ini akan terlalu sakit. Bagaimana kalau yang 100 ini engkau kumpulin saja jadi sakit? Mukulnya sakit, dengan nyerena di gigi. Nyerena. Dia capek, dia banyak. Nah, udah aja sekarang, nyere yang 10, yang 100 itu kumpulin jadi 1, kemudian pukulkan 1 kali. Jadi nggak sakit. Nah, jadi pelajarannya apa? Ternyata kata Rasulullah, ya, satu saja manusia apabila jasadnya ada yang berkurang itu bisa mengulangi kesakitan. Bapak lihat istri tiap hari itu beda kayak ngaganggu, banyak ngaganggu kemana-mana, jauh-jauh, semangat tidak ada yang pemajikan nggak boleh. Tapi itu namanya sakit. Itu juga sama kan? Kalau tidak ada agama itu udah retak. Itu udah retak. Untung kita pakai agama. Lihat istri sakit, Allah pasrah. Lihat suami sakit, karena banyak yang terjadi dengan hanya masalah seperti ini itu bisa jadi masalah. Ya, bisa jadi masalah. Masuk yang paling banyak sekarang apa? Kata Rasulullah, bab harta, bab finansial. Makanya yang di Bojong Soang kemarin yang bunuh diri kan enteng masalahnya apa? Suaminya di PHK, suaminya di PHK. Tidak kuat. Kenapa? Karena tiap hari ada yang nagih bayar, ada yang nagih hutang. Akhirnya dibawa anaknya masukin ke sungai, anaknya mati dia gunting. Jadi gunting ini. Lalu dia masalahnya apa? Mereka sakinan begitu. Ya, hanya satu faktor aja. Faktor ekonomi, faktor harta tidak menunjang dalam keluarga, bahkan mengganggu karena sakinah. Maka cek Nabi gini diajar menuju kayak kudu bila. Pulang ke tiap diriman dia terasa kedap. Kenapa? Karena satu aja. Lagi kita kerja bu, bapak lagi kerja pulang ke bunga kali itu kali kalau bapak dia bapak pensiun nggak harus. Kalau tidak ada agama sih bagaimana tuh? Ya, kenapa? Kita biasa gaji 8 juta, akhirnya jadi 1 juta. Nah itu. Makanya belajar di sana kata Rasulullah. Yang 7 ini harus, walaupun tidak ada yang sempurna sebetulnya, tidak ada yang sempurna. Tapi kata Rasulullah, tidak ada yang sempurna, tapi berarti bukan yang lemah kita biarkan. Semuanya ada. Nah, katanya itu di levelnya mau ada, maka sakinahnya pakai ini. Karena kerja Pak. Kalau yang ini akibat saja dari yang tadi. Yang ini bisa, berarti yang tadi akan bisa. Sakinah kayak tentram, murah kali nggak sedaman dan yang nggak jeletut karena mana? Ya, coba tuh dari dia. Kenapa? Karena itu mengganggu sakinah kita. Iya. Tentraman, kenyamanan kita 10. Nah, nanti naik deh bukan itu apa? Jadi rumah tangga di dia, di nama wadahnya menjadi paikun kadir. Kemudian naik aja, ini namanya mahabbah. Apa mahabbah? Mahabbah bukan saja ingin menguasai, tetapi dia berani untuk mengoreksi. Itu namanya mahabbah. Jadi ada mahabbah, tingkat cinta yang dia pun sedikit untuk mengorbankan apa yang dia ataupun yang dia berkorban untuk diri buat dia itu ada korban. Mahabbahnya biasa itu. Makanya level kepada Allah itu biasanya mahabbah. Kenapa? Supaya anda tuh yang dikorbankan kurang. Ya.
Makanya waktu senang soalnya yang korban begini, waktu akhirnya kayak ayah sebagai kepentingan, tapi kurang dari dikorbankan. Kenapa? Karena sudah dikorbankan. Kalau ada yang dikorbankan untuk Allah, berarti kita sudah mahabbah kepada Allah. Di rumah tangga mau ada sakti dia, mau ayo di kamar mandi besok. Ya kalau saya tanya di rumah tangga mau ayo dikorbankan, nah nama wadah itu, ini mulai ya. Nanti kemudian nanti kalau sudah masuk, ketika dia sudah masuk ke sini, naik dia di level lebih tinggi ini, namanya al-ishku. Apa ishku itu? Dia akan berkorban seluruhnya, bukan sebagiannya lagi. Oleh Allah dilarang. Infak itu bukan harus semua harta, tapi infak itu adalah kita hanya menginfakkan sebagian harta kita sebagai rasa cinta kepada Allah. Maka di dia infak, tah alito al-ishku, memang dikasihkan sadayana. Semua dikasihkan, kenapa? Dia berani berkorban. Ya, ini namanya iskun. Iskun. Menyebutkan rumah tangga bikin tadi bohong. Nah, soalnya ini mah korban sadayana aku. Pak, bagaimana mama masih hidup semati bohong nggak? Levelnya cuma sampai sini, bu. Kenapa begitu mati mah banyak sugen kalian kubur lupa tulang nama. Tidak ada yang ikut ke dalam. Nah, itu namanya iskun. Iskun. Jadi dia berkorban untuk semua. Tapi ada yang lebih dari itu, ini namanya tatayum. Tatayum. Ini level kedua yang paling tinggi, Pak. Ini namanya tatayum. Apa tatayum ini? Tidak berpindah ke lain hati. Iya. Iya mah moal ayat mulai. Iwati ngan eta hiji-hiji. Mana tatayum. Apa? Dia anu di luar negeri kan ini, Pak. Mereka tidak perlu menikah, tetapi cukup dengan kumpul kebo. Kenapa? Karena nanti tidak mau dia itu ada pembagian yang lain. Maka arali baru budak terus visi kabagi atau cinta anak budak. Ini levelnya sudah di sini. Ini tidak salah. Tidak salah. Tapi ada yang lebih dari itu. Ini namanya wali. Ini tingkat cinta lebih tinggi. Kenapa? Kalau wali dia sudah tidak bisa menguasai dirinya. Jadi wali itu lebihkan kak diri kamu bisa apa? Bekat itu cinta kali itu dirinya saja tidak apa. Artinya bukan saja dia berkorban, tapi dia berani untuk menanggalkan agamanya karena dia lebih cinta sini. Banyak sekali orang yang dia pindah agama karena bohongan itu dan wali berani. Nah, kamu bohong besok tinggalkan agama Islam. Nah, itu wali. Itu tingkat yang paling tinggi. Makanya nanti orang yang musyrik itu lihat ya Pak. Orang yang musyrik itu artinya ada ilahan akhar, ada Tuhan yang lain. Kenapa? Karena sudah levelnya ini. Kenapa orang yang musyrik itu ataupun tidak percaya kepada Allah? Karena dia punya Tuhan yang lain dan dia berani untuk mengorbankan dan sudah tidak ingat bahwa dirinya diciptakan Allah. Jadi dalam memusnahkan katanya sudah apa dirinya diciptakan Allah ke depan. Jadi dia bentuknya menjadi wali dan menjadi ilahan akhar. Semua ini ada dalam kehidupan kita, cuma Allah harus dibatas. Iya sadayana ke ayah bu dina diulang teh, ayah tapi untuk apa kita terlalu ke sini kalau seandainya kita jadi syirik kepada Allah? Untuk apa kita masuk ke sini kalau kita ingin melanggar syariat Allah? Kalau saya telah didiri ulama kalau wajib ya di nama wadah yang perjalanan dari pahala. Nah makanya dalam ayat ini pada Allah disebut bahwa kata daruha kalau Allah cuma sampai level itu aja. Alikor kemudian wa itu seliru. Nah sekarang masalahnya apa? Kamu di Pak dari semua ini pasti ada masalah.
Makanya menyelesaikan masalah Al-Quran menyebutnya islah namanya. Jadi islah ini artinya membereskan dua pemahaman yang berbeda atau lebih, tetapi dua-duanya pakai argumentasi yang kuat, itu namanya islah. Kalau tidak pakai argumentasi yang kuat, itu namanya bukan islah. Saya ambil contoh begini, zaman Nabi ada dua sahabat yang dia mau sholat, kemudian yang kemudian tidak dapat air, lalu dua-duanya sholat tanpa wudhu. Nah, ini cara penyelesaian Nabi, Pak, untuk islah, karena oleh Allah disuruh islah. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, bereskan dengan islah. Harus pakai dalil, jangan pakai organisasi. Nah, selama ada dalil, itu namanya islah. Jadi contoh, bina keluarga ini pas saya suami istri mau diislahkan oleh si A, oleh saya tidak bisa memihak satu, harus dua-duanya didengar argumentasinya, itu namanya islah. Kenapa ditakutkan nanti kalau ternyata mendengar satu nanti bahaya. Kan ayah dia akan curhat tahu Ustaz, cukup saya cerai hari itu beres kan jadi kawin Ustaz. Siapa sudah kita cerai kawin. Saya daripada ibu itu beres soal ini jadi abdi kan. Tapi hal ini masih ada terjadi. Artinya apa? Tidak bisa membereskan dengan islah. Artinya islah itu harus dengar dua-duanya. Makanya harus apik. Ibu nanti kalau ada yang laporan ke bapak, ke ibu, nanti dengar dari pihak itu bagaimana. Jangan satu pihak, bahaya nanti Pak. Kalau saya selalu begitu, saya pernah datangi dulu suami. Iya, jangan takut, takut nanti beritanya beda. Nah, supaya simpel. Nah, itu namanya islah. Nabi juga sama, dua-duanya sholat tanpa wudhu, kemudian beres sholat ada air. Begitu ada air, bingung dua anak. Mungkin dia mau wudhu dewe sholat dewe. Nah, yang ini dia wudhu lagi sholat lagi. Kemudian yang ini dia lagi sholat, Pak. Udah saya tonton aja yang sholat dan yang wudhu tadi. Tetapi ternyata dua-duanya tidak beres masalahnya. Kenapa? Karena dua-duanya jadi bingung. Itu benar mana maksudnya? Ya, apakah saya atau ini? Karena dirinya atau dua-duanya tidak mengklaim bahwa dirinya benar. Ini namanya beda pemahaman, bukan ikhtilaf, beda lagi kan? Ikhtilaf beda lagi. Kalau ikhtilaf satu tidak ada dalil, itu namanya ikhtilaf. Kalau ini hanya beda pemahaman. Yang usoi dengan yang tidak usoi itu bukan beda pemahaman. Ikhtilaf. Itu bedanya. Harus pintar kita dalam membedakannya. Itu namanya ikhtilaf. Kenapa? Karena yang satu tidak pakai dalil. Kalau dua-duanya ada dalil, baru itu namanya beda pemahaman. Ya. Ini masalah beda paham aja, bukan ada dalil tidak. Kalau tidak ada dalil bukan beda paham, itu namanya ikhtilaf. Nah, kemudian dua-duanya ngadu kepada Nabi. Ini bentuk islahnya. Ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya begini. Kata Rasulullah, Rasul memutuskan dengan bentuk islah. Kata Rasulullah, engkau yang sholat atau yang wudhu lagi dan sholat lagi dapat 2 pahala. Laka ajrun marrotain, 2 pahala. Tapi ketika Rasul menjawab kepada yang ini, yang tidak wudhu lagi, sholat lagi, kata Rasul, asobta sunnata, engkau sudah cocok dengan sunnah saya. Bagus semua ya. Nah, dia 2 argumentasi. Rasul tidak begini, engkau salah. Tapi engkau dapat 2 pahala, tetapi engkau sudah cocok dengan sunnah saya. Mana yang lebih besar? Benar. Dari mana kita tahu yang sunnah lebih besar? Sama dengan mana? Ini benar salah ini. Benar. Jadi 2 itu dari mana? 2 itu dari mana? 1 dari pelaksanaan ibadahnya dapat 1. Satunya lagi dari mana? Dari ijtihadnya yang salah. Kan ijtihadnya salah. Kan dapat 1 kalau ijtihad salah. Tapi kalau yang ini pahala tidak. Dari 1 pahala dari melakukan ibadahnya, yang 2 lagi dari ijtihadnya yang benar. Ijtihad benar pahalanya 2. Makanya nula rajo ibadahnya buatin pahala lebih gede daripada melakukan anak.
Jadi jangan dianggap bahwa anulan aja itu enggak pahala. Kalau aja wae gede pahala. Kamu aja bilang mana? Aku tidak akan membuat menang pahala kamu anulan aja nama Pak yakin menang pahala kenapa? Karena dia tidak melakukan yang salah. Iya. Nah itu bedanya. Ini namanya Islam. Penyelesaian dengan bentuk dua-duanya ada argumentasi. Ketika yang satu tidak ada dalil, yang satu ada dalilnya, nggak perlu diislamkan. Tinggalin aja yang tidak ada dalil, beres kan? Iya. Nah itu masalahnya di sana. Makanya nanti dalam hal apapun sama. Nah lanjutkan Bu ayatnya. Ini dia. Bisa ayat, bisa jamin. Watataku beda lagi masalahnya. Tadi mau asliku, yang kedua watataku. Apa watataku ini? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian harus bisa memelihara dari kecurangan. Ini kasusnya unik lagi. Dan sedayanya ibu ayat, kalau ada sabab bunuhnya dan sabab bunuh biasanya ada kasus di sahabat atau di kalangan pada waktu itu. Ini apa? Yang mencerminkan watatakunya apa ini? Ini kasus tentang Ummu Sofyan. Ummu Sofyan itu punya suami namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini jago cari duit, cuma gigi Abu Sofyan lebih. Sampai istrinya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna zawji kata syahid, suamiku syahid. Nah, syahid ini lebih dari penting. Kalau dia pelit kepada orang lain itu namanya bakhil. Itu bakhil. Tapi kalau dia medit nanti berbatu medit persoalan medit itu namanya syahid. Jadi syahid ini bukan saya untuk orang lain, untuk dirinya saja. Itu pelit Pak. Ya ada contoh yang ini yang baik. Ada orang banyak uangnya, cuman makannya itu dengan garam aja. Lu ada Pak meser nok atau sudah daging lepas, keluar nanti gitu kan. Jadi jawabannya sama aja dengan keluarnya, mau telur mau daging dengan garam sama aja begitu kan. Lepas dibelikan nok. Nah, ada begitu. Sampai ada di zaman ada ini kalau mau ke masjid itu nggak pakai sendal. Dia nggak pakai sendal, nyeker aja buku mati gitu. Begitu ditanya, kenapa Pak Haji nggak pakai sendal? Pakai sendal aku kotor. Lebar sok yang mau. Kuku mah ayat cair. Nah itu jawaban ini ya. Kalau ngomong mereka batu loh Bu. Ya kan. Dia soalnya ini cinggungan aja Pak. Makanya dalam rumah tangga suka terjadi yang disebut dengan tataku. Hati-hati, suaminya bagus, istrinya bagus, suaminya enggak. Ayah tete gogodan. Iya dia sami zaman Nabi juga ayah Pak. Ya, jangan zaman sekarang, zaman Nabi juga ada. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil dari saku suami saya tanpa sepengetahuan suami saya? Sampai berpikir seperti itu. Beda mau yang muda itu kan apa jawaban Rasulullah? Jawabannya khudha, ambillah oleh kamu seukuran berapa kewajiban suamimu memberikan nafkah kepadanya. Lebih dari itu engkau mencuri begitu. Ya. Iya kan, ini masalahnya ini mencuri bukan. Makanya Imam Bukhari bukan menyimpan hadis di dalam bab mencuri, tetapi hadis ini disimpan dalam apa? Bab kewajiban suami terhadap istrinya. Istrinya berhak menerima haknya. Cuman karena tidak memberikan haknya, maka dia mengambil karena suaminya tidak mengeluarkan kalau tidak dengan cara begitu. Ibu biasa aku bapak di pasihan saling tentang saling tak.
Poin 1 juta. Kan ada contoh sama apa? Ada ulama sufi ini mengatakan katanya, kalau Anda melamun jangan kecil-kecil, sekalian dan besar. Karena luarnya juga tidak ada. Halo, saya ngalamun gaduh atos 5.000. Beak 5.000 masih ada tasok ya tuh. Tapi kalau gaduh 5 miliar ya sok. Wow, jam jalan orang penting can beak. Ya, catering itu sebenarnya balanya naon dari 5 miliar apa pokoknya. Kan kantung ngelaskeun ngalamunannya. Ngalamun macam gede sekali ya. Ya tuh ada gede ting ulang lebih kaya. 100 salah. 1.000. Aku mah ada di canggung kasih aku ageng alih. Aku orang adil 10 juta. Ibu tante, kita biasa dikasih 100.000. Hak kita 100.000 untuk belanja segala sesuatu, Pak. Ternyata Bapak tidak mengeluarkan. Nanti itu keluar bisa. Kata Rasulullah, ambillah seukuran biaya Anda itu sendiri. Lebih dari itu Anda dicuri. Nangkul apa bahkan di mana ngeuna gitu. Ada pada saat mau gimana sih ayo pikiran deui teh. Anu kadua asal aya we canakeunana. Ya, kalau tidak ada yang mau diambil mau ngambil apa? Nah gitu kan? Mau ngambil apa kalau tidak ada yang mau diambil? Nah, itu. Jadi artinya nanti ini yang disebut dengan ilmu tatakun namanya. Tetapi maaf ya, ini teorinya di hadis. Ibu, kalau ibu sudah mendapatkan dari bapak siko, kemudian ternyata bapak ngasih 100.000, belanjanya habis 50.000, ibu yang sisanya tidak perlu dikembalikan karena sudah menjadi hak ibu. Tidak ada masalah. Nah, karena kalau sudah nampak itu adalah hak ibu. Kecuali perjanjian, ya kecuali itu kalau masa anak buikan di bapak langsung buikan. Kalau tidak, sesuatu mama atur nanti ibu yang berhak untuk mengatur itu, ya. Karena apa pernah dari namu jadi apa namanya? Ya. Kalau nilai satu sebutnya banyak yang 20.000. Kan gitu sih sana kalau. Jangan sama bapak asal bawa asal uang ini naon ya pak. Nah, ini namanya tatakun. Kenapa? Tidak boleh ada kecurangan dalam segala hal. Makanya Allah dalam terakhir ayat ini mengatakan, fa innallaha kana ghafurur rahim. Urusan manusiawi biasanya ayatnya diakhiri dengan kata-kata ghafurur rahim. Karena urusan manusia, ku Allah dihampura ya salah sedikit-sedikitnya. Tapi kalau urusan dengan Allah itu biasanya tidak ada. Allah biasanya kalau dengan urusan dengan Allah bahasanya biasanya syadidul iqab. Coba lihat dalam bab orang yang harus mendapatkan siksa di dunia. Ketika tidak dilakukan, Allah kesananya syadidul iqab. Artinya beda. Makanya lihat nanti ayat Quran akhir-akhirnya Pak. Ini mempengaruhi terhadap struktur kalimat itu. Ghafurur rahim. Urusan dengan manusia sok ciri hampura we salah satu. Kenapa? Karena Allah pun mengampuni kesalahan kita. Itu Ghafurur rahim. Nah, itu nanti kan negara yang sama nih dulu. Ini begitu. Ayam, rencana, Rasulullah memberatkan nanti ada seorang manusia yang dia punya teman juga. Kepada teman yang pertama kata Rasulullah, orang ini kalau kayak saya kemarin di daerah alat saya di telepon, di SMS, ini silang korban semua untuk teman yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah ada dia punya teman, ya kalau ada dikasih, tidak ada daerah gimana, saemun nawe begini Pak. Cuman dia juga berkorban untuk yang kedua. Dan yang ketiga ada teman dia si A ini punya teman, tapi dia tidak pernah peduli dan bertanya kepada teman ini. Jadi kebetulan diantar ya kan. Dan akhirnya kata Rasul orang ini dia punya masalah di pengadilan. Lalu dia menelpon teman yang pertama. Jawabannya adalah saya tidak akan bisa membantu Anda. Jadi ya, aduh, Anas tadi korban, hari kecil bisa nyanyi.
Lalu dia berpikir, wah saya punya teman yang kedua. Nah, sugane bisa nulungan yang kedua. Iya ayah Pak. Nulungan iya. Cuman dia ketika di depan pengadilan, di depan pintu, dia cuman sampai sini. Mengalis sama jalan ini. Nggak bisa nulungan di jalan, beda di masalahnya. Akhirnya dia pulang lagi nomor 2. Dia langsung nyatakan moga peraturan kedua. Begitu dia masuk ke pengadilan, ternyata teman yang ketiga sudah ada di sini dulu. Lalu dia bertanya, kenapa Anda di sini? Kata, kan saya teman Anda, cuman Anda lupa sama saya tiap hari. Cuman saya siap akan menjadi saksi Anda dalam masalah yang Anda hadapi. Kata Rasulullah, semua manusia akan mengalami hal yang sama seperti orang. Kapan? Rasul menyatakan, nanti pada saat orang itu mati, dia seperti itu pengadilan. Dia punya teman yang pertama. Nalika ditanya ku awak teh, iman demi malahan di imam teh cari ciri. Nah, kata Rasulullah, bahwa malun tadi harta kita semuanya diam dulu. Ketika kita mati semuanya tinggal dulu. Jom mereka dikasih, nggak bisa berubah. Padahal waktu itu pokoknya senang. Korupsi dia harus seragam. Mudah. Mau bilang aja, garasi itu dulu. Rumah tidak ada yang ikut, semuanya sama. Mudah kedua, sama babaturan kedua. Akhirnya dia meminta yang kedua. Tapi betul dia ngantar. Cuman begitu di dalam lahat kepada lubang kubur, dia pulang lagi. Kata Rasul, tas mungkin disebut keluarga. Keluarga kita juga ngantar sampai kuburan, tapi begitu kita mau masuk dia pulang. Oh, ada sebuah kabaturan biji yang kokoh melapor kata Rasul, dia punya teman namanya amal harus malu di dalam duluan. Kok ada di sini? Teman saya teman kamu katanya. Tiap hari kamu beramal, cuman Anda lupa kepada saya. Akhirnya ini yang akan menjawab saksi nanti ketika kita didiamkan. Kemudian yang disebut babaturan sok pohon. Tidak pernah tinggal setiap hari. Makanya kata Rasulullah dalam hadis ini, Rasulullah bersabda 3 perkara yang mengikuti mayat sudah wafat, yaitu keluarganya, hartanya, dan keluarganya. Yang 2 kembali dan yang 1 tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amanah. Itu ayat hadis ini. Ini tujuannya, makanya saya lihat program di bawah. Nah, saya bikin program untuk semakin tua semakin bagus, ya. Ada program yang harus kita jalankan, ya. Terutama ini ya, yang usianya udah lanjut, ya Pak ya. Ada di mana pengajian tentang AS kalau udah orang di akhirnya ini lumayan. Alhamdulillah segitu ya. Apa programnya? Al-Quran menyebut satu dalam Quran surat Ali Imran, kita harus dalam usia yang Allah berikan berani tidak menghafal Al-Quran, berani tidak menamatkan Al-Quran, Pak. Sok tamatkan, baca heula minimal ayeuna. Kenapa? Karena membaca Al-Quran jangan dihitung kita bisa. Kenapa? Karena kata Rasulullah 1 huruf 1 kalimat itu aja nggak pahala itu. Ya, katakan Al-Quran laku. Memperyakin Islam, baca mengalinter 5 ayat cari sok. Nah sama, dalam masa mulai bapak minum. Orang minum baca Quran. Kenapa? Saya gambarkan gini, kalau kita menafsirkan Al-Quran setiap minggu saja ngaji di sini per ayat 1 malah bulan. 6.690 ayat sok tafsir ke 2 minggu tamat Pak. Ya, ini saja baru berapa ayat ini? Baru 1 ayat saja udah 1 kali pertemuan. Coba berarti 6.690 pertemuan. Nah, tapi minimal kita baca dulu baca Quran. Kalau dia bisa panggil dulu, kalau
Kalau bisa baca sendiri di rumah atau semua biasanya beliau kalau mau tidur minimal dia baca beberapa ayat. Bukan tunduk berbalik. Pokoknya tak baca Quran. Yang kedua apa? Dalam Quran surat Al-Ma'arij Allah menyatakan selalu sholat, bereskan sholat. Dari mulai sekarang sudah bereskan sholat kita. Apakah takbirnya sudah benar, rukunya sudah benar, kemudian sujudnya sudah benar. Nah ini juga harus ada beresan dari kita. Kenapa? Karena ini bagian daripada hidup kita juga. Kamu rumah dua iya kan? Kan saya ngiri kayak itu. Ini di rumah. Ya. Kemudian yang ketiga kata Allah dalam surat Al-Maidah dan surat Saba adalah kita zakat wa infak. Ini mah ada harta yang kita sisihkan untuk jalan Allah. Nah, itu. Kata Imam Al-Ghazali beliau menyatakan begini. Orang yang dia amalnya bagus itu adalah jangankan dia untuk diajak infak, tidak diajak infak pun dia sudah ada pikiran untuk mengeluarkan. Tapi jangankan jangankan dia mengeluarkan, diajak pun dia tidak ada pikiran untuk mengeluarkan. Orang lain mengajak sedekah, jangan kamu ngasih itu. Ada pikiran mau ngasih dan ada, sudah nggak. Nah itu namanya program kita yang tiga ini coba di manage lah dalam kesalahan ya. Terus yang tentunya udah ngaji besok mudah-mudahan ya yang bakal jadi saksi. Cancel kemarin, tadi cancel namanya. Ini mulai nama bentuknya sudah ditemukan. Tuhan kita punya catatan kita. Nah, inilah yang disebut dengan program agar sahabat kita tidak terlupakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Muhammad. Enggak apa-apa, cuman mana kita harus mengambil dari ijtihad yang paling dekat dengan Nabi. Saya komentar beberapa kali ini organisasi ini nanti tergantung nanti metodologi yang digunakan apa. Kalau pemerintah menggunakan metodologinya insan dulu yang di atas 2 derajat, kalau ternyata di itu lebih mendekati misalnya. Artinya apa pendekatan ijtihadnya lebih dekat. Kalau kita seperti orang kedokteran, contoh dokter bilang begini, ini saya harus isi obat apa ya? Karena penyakit bapak ibu itu nggak ada obatnya. Kita nanya ke dokter itu, ijtihad dokter yang paling dekat apa untuk obat saya? Begitu. Ya. Jadi menurut dokter apa ijtihad yang paling dekat? Menurut dokter penyakit saya harus dikasih obat apa? Ijtihad yang dekat. Kemudian yang lain? Setelah hadisnya pasal ketiga gitu ya. Agama Islam seperti anak panah tikus keluar dari badan binatang buruannya, maka mereka memerangi orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Kalau saya menemui mereka, saya akan saya penggal lehernya seperti kedua, mereka itu sejelek-jeleknya makhluk, bahkan lebih jelek dari binatang. Mereka tidak termasuk golongan kaum dan aku tidak termasuk golongan mereka. Itu hadis semuanya riwayat Muslimah. Itu soalnya apa? Itu soalnya bahasanya sarul khalq, manusia yang paling jelek itu adalah saya baca buku masalah sejarah berdarahnya sekte Salafi Wahabi gitu. Jadi ada tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad Ibnu Wahab. Ya. Cuman dalil itu mereka hubungkan dengan itu. Sebetulnya dalil itu ada, bukan untuk Wahabi. Jadi Rasulullah memahami hadis itu. Kita memahami hadis itu kaitan dengan apa? Jadi orang yang mendekati kepada orang Yahudi Nasrani itu adalah orang yang dia suka melakukan bid'ah. Nah mereka nggak senang, akhirnya nembak dengan hadis itu. Nah, Wahabi yang mana yang menurut mereka itu dekat ke Yahudi? Padahal Wahabi itu ada dua. Ada Wahabi versi Inggris, ada Wahabi versi
yang ini. Kalau Wahabi yang versi ini memberantas khurafat, tahayul, bid'ah. Kalau versi yang Inggris enggak, justru dia berkelompok dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi tidak bisa digeneralisasi. Jadi ini Wahabi yang mana? Kalau nanya ke yang tahu sejarahnya itu masih nanya, ini Wahabi yang mana? Abdul Wahab yang mana ini? Ya. Saya kan bingung membacanya ini Pak. Jadi satu pihak kalau buku tadi yang sejarah berdarah sekte itu seolah-olah si Abdul Wahab ini paling jelek manusia, Jam. jahat. Iya. Nah, tapi di satu ini di satu buku lagi pengaruh Wahabi di Indonesia dia termasuk golongan yang paling disanjung gitu. Itu dia malah yang benar ini. Ya masalahnya itu udah beda. Jadi yang ditemak oleh mereka yang paling jelek Wahabi itu versi Inggris sebetulnya. Sedangkan yang ternyata kita juga tahu dari ajaran-ajaran yang seperti ini kan dari Syekh Wahab kan, madhab Wahabi gitu. Nah itu bukan yang itu. Jadi ada dua versi. Makanya versi ini harus dibuka secara sejarah. Minimal dibuka di internet ada ya. Itu ada khusus Wahabi versi mana. Itu kita buka aja. Nanti udah beda masalahnya. Kalau Wahabi yang dilindungi di Arab itu Wahabi yang ini Pak, yang memberantas khurafat, tahayul. Sedangkan yang dibantai oleh mereka yang disebut Wahabi itu yang keras itu yang Inggris. versi Inggris. Emang mereka cenderung ke apa? Cenderung ke Yahudi Nasrani. Dan itu namanya bukan Abdul Wahab yang itu, tapi mereka menisbahkan kepada Abdul Wahab begitu. Nah, gitu. Ada dua versi ini. Harus hati-hati bab madhab Wahabi bacanya harus dua, nggak boleh satu pihak. Ini bahaya kita ini tuh kalau ketahuan kita ngaji dengan versi Quran Sunnah itu bisa ditembak jadi Wahabi itu. Iya. Cuman kita masalahnya Wahabi yang mana? Tanya dulu. Nah, itu masalahnya sana. Ya. Mana? Seandainya ada hubungan dengan tadi masalah suami istri. Istri itu misalnya udah cerai ya, menunjukkan akhirnya dijatuhkan hak satu ya. Boleh kan istri minta cerai ya? Iya, namanya khul. Akhirnya dikabulkan dan jatuhlah talak satu. Tapi akhirnya setelah kalau udah lewat dari masa itu berdepan tujuhnya nikah lagi lah. Boleh nggak itu? Kalau tidak talak tidak boleh. Kan istri yang minta, kalau istri yang minta nggak boleh balik lagi ke suami yang dulu. Kan itu talak sah. Talak sah itu artinya Boleh, meskipun istri yang minta. Iya. Namanya kalau istri yang minta itu namanya khulu. Tapi khulu itu prosedurnya begini, meminta cerai tapi tidak ada kesalahan di suami. Itu namanya khulu. Karena belum haram. Jadi itu karena katanya kan kalau misalnya istri yang meminta kan haram itu haram ya. Haram terus menuntut ke suami karena suami ada kesalahan. Akhirnya lah cerai gitu. Tapi akhirnya suami itu ada perbaikan lah dia dari suami itu. Kan awalnya kan nggak boleh ya istri itu minta cerai. Kan itu masalahnya dari suami. Kalau khulu itu bentuknya adalah sebetulnya tidak ada masalah di suami, cuman dia mau minta cerai karena dia nusyud. Si istri ini nusyud, dia ingin melakukan pelanggaran. Kalau istri meminta cerai karena ada kesalahpahaman di suami, itu beda lagi masalahnya. Memang itu mah harus dicerai. Kalau saya suami yang minta lagi misalnya, ada suami yang balik kan minta balik gitu ya, terus istri balik lagi. Berarti hakim gitu. Karena talaknya satu gitu ya, talak tiga mana boleh. Kalau takziah boleh, asal istrinya nikah lagi dulu dengan orang lain. Lalu dengan itu pisah lagi. Suami boleh masuk. Itu boleh. Tapi boleh, ya Boleh. Pakai agi itu. Agi. Itu contohnya. Contohnya agi. Karena kasus gitu ya, yang bukan dari suami ini gitu ya, bukan gitu ya, hanya udah ada alasannya. Ya istri mau minta cerai juga kalau suami sedang jelek. Itu beda lagi. Kalau yang ini beda masalahnya kalau ini.
mengajukan kawan gabungan, saya mereka bintang mereka karena dia belum ceraikan. Ya. Ya begini aja, kalau kita punya Quran sudah saraweh, dari kumaha, Coba utara mau jadi bukan membakar Quran, membakar ceceran-ceceran kertas. Boleh. Jadi boleh. Ya contohnya bapak punya Quran, jadi kemudian sudah sobek-sobek, iya bakal ya bukan membakar Quran, itu beda. Ini kan tidak ada kaitan, tidak ada kaitan. Ini kertas ini pakai Quran. iya Kemudian tercecer, kasawek-sawek baru dan kedua. Ini kan bukan membakar Quran, membakar kertas yang ada tulisan Quran. Beda lagi dengan yang kasus yang ada sekarang di mana di Iran itu kan. Itu beda lagi, dia itu membakar Quran karena kaitan dengan akidah. Itu Quran asli dibakar. Kalau ini mah bukan ceceran-ceceran itu tidak mungkin dikumpulkan. Coba mau diapain? Itu bedanya. Makanya maksudnya masalah solusi. Bu, ada mengenal bu? Kayak ada yang masalah. saksi yang banyak Di Indonesia ada dua kelompok paling enggak. Yang dua-duanya itu menurut saya justru menyediakan Nabi, menyediakan di sini kan. Satu yang jelas memang orang-orang seperti itu sudah punya dia kan dia menentang poligami. Alasannya tidak manusiawi, tidak segala pernyataan gender lah segala macam. Kemudian umat Islam sendiri yang katakan nggak mungkin orang itu bisa adil. Jadi dua-duanya menurut saya punya ini yang tidak punya arah yang sama nih. Macam misalnya nggak mau menerima hadis Iya. atau gimana? Ya, begini Bu ya. Bu, poligami. Sayangnya ada. Ada pun suami tidak dan mau lakukan itu beda urusan. Yang penting jangan menolak saya itu. Kalau ibu itu menolak sampai demo, poligami tidak boleh itu karena ada itu sama. Udah aja kita doain bapak, nggak doain kalau itu lagi jangan menentang syariat. Menentang syariatnya nggak boleh. Cuman kalau bapak ingin terus ikut, berdoa aja yang benar. Ya, kalau menentang syariatnya nggak boleh. Itu nggak boleh. Contoh, Allah sudah mengharamkan babi. Kalau kita tentang babi jadi halal, boleh nggak? Sama dengan ini juga. Tetapi masalahnya kita tidak cocok, tidak mau itu urusannya jangan tentang syariat. Udah aja. Ya Allah, mudah-mudahan aja saya dengan suami saya berumah tangga sampai itu panggilan minta aja. Makanya di Jakarta itu ada khusus kumpulan geker muslimah. Wah, dia menentang. Kenapa? Karena ini tidak manusiawi. Ini katanya bertentangan dengan apa? Hak asasi manusia. Ini di belakangnya siapa ini? Ini di belakangnya siapa? Saya kira itu kalau tidak Yahudi itu Nasrani. Itu aja. Kenapa? Bagi kita udah aja kan Nabi diajarkan. Pak Ilham tak dibu bahwa hidatan. Kalau Anda tidak bisa adil, sabar. Nah solusinya sudah ada sebenarnya. Jangan menentang syariat, cuma solusinya sudah ada. Ibu pan Nabi diajarkan caranya. Nah begitu keluar ya caranya. Begini. Semua sudah diatur Pak. Yang penting tidak boleh menolak syariat itu. Tetapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita. Itu aja. Baik. Itu kan di belakangnya ada ini. Ya, satu lagi saya tambahin lagi. Terawih saya. Ya, sama. Tapi beberapa umat Islam ya yang melaksanakan begitu itu justru memang ini ya memberikan contoh yang nggak baik. Nah, itu
kenyataannya lah gitu ya. Jadi bukan karena sunnah nafsiyah, tapi mungkin karena dunia banyak. Ini yang saya saya sehingga merusak atau citra gitu. Kita bapak-bapak. Makanya nanti Allah kan bertanya, Inna Allah yub'asu ala mamata. Allah bertanya, engkau melakukan itu niatnya apa? Semua udah ada, hitungannya apa? Kalau saya begitu aja mudah. Jangan dianggap bahwa ini jadi syariat kalau mudah, niatnya mau apa? Ya. Kalau yang muda pincang orang mau. Nah, nanti niat ini ditanya nanti. Apakah ini ingin menyalurkan biologisnya, ataukah memang ingin ibadah, ingin menegakkan syariat? Itu juga ada pertanyaan nanti di yaumul kiamat. Semua tidak ada yang enteng, dan semua tidak ada yang sulit sebetulnya. Nah, tetapi itu di sana. Ya itu yang merusak saja, Pak. Banyak juga sih ya, memang ya poligami tadi bagus ada ya. Yang muncul Yang sering muncul memang yang baik gitu. Nah, kalau dasar siapa? Empat ya? Empat ada. Jadi yang penting itu aja. Syariat ini jangan ditolak, adapun tidak dilakukan pada masalah. Ya, tugas punya kenapa naik? Nah, kalau menang, kalau ya itu aja. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita lanjutkan pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu panjang waktu itu, bukan memang ada waktu untuk tobat. Terlebih satu makna di Muhammad. Nah, maksudnya kenapa umat nabi-nabi sebelumnya begitu mereka itu dihancurkan? Yang ada Muhammad sampai sekarang dia kasih bertobat. Jadi kemudian satu karena usianya panjang. Apa karena memang usia panjang itu jadi artinya karena usia yang panjang sehingga ada bertobat. Oh enggak kan Nabi Adam itu ya. Nabi Adam juga kan korbannya orang ada sebetulnya. Cuma cara taubatnya berbeda. Nanti yang dimusnahkan oleh Allah, yang diadab oleh Allah itu tidak semuanya mati, Pak. Ada yang masih hidup tetapi rekor, ada yang nah ini peluang tadi peluang tobatnya yang beda saja teknisnya. Kenapa? Tadi ya kan itu Pak, orang meninggal itu dimakamkannya di tempat Allah menciptakannya. Ada saudara kembar yang satu dia dimakamkan di Bandung, yang satu lagi dimakamkan di Jogja. Nah, itu gimana itu dua tempat itu? Iya, karena saya makan oleh ibu kan bisa makan. Ini kan ada dua sel, ya. Satu sel berbelah dua, artinya kan ada dua bahan juga. Sama satu bahan. Ya, mungkin saja yang buat yang anak satu makannya ini, yang satu makannya ini. Nah, Batagor ada tempe gitu. Kaitannya dengan upaya ya, Allah menciptakan manusia dengan apa Nabi Adam dengan manusia itu kan caranya berproses. Jadi definisinya apakah itu sama? Karena ini saya memahami bahwa upaya itu Allah mau jadi ya, jadi. Nah, ini definisinya antara penciptaan Adam dan manusia kira-kira sama nggak? Karena sama-sama berproses. Ya. Jadi keupayaan Allah itu kan bukan tidak berproses, cuma bagi Allah pasti jadi. Sedangkan ya, kalau yang dibikin oleh manusia bisa tidak jadi. Artinya juga pada saat musibah terjadi, kalau Allah mengendaki maka ada Tidak. itu termasuk. Cuma dan tidak ada proses, Pak. Orang kena musibah di suatu daerah itu prosesnya lama. Allah tidak langsung menimpakan musibah itu, kan ada proses dulu. Ya, tapi kadang-kadang yang tiba-tiba juga ini seperti orang top-cap ini kan kadang tiba-tiba ya kan. Apakah itu termasuk berbayatun kan? Sebetulnya bukan tiba-tiba aja gitu. Ternyata kemarin yang diwariskan di televisi bagi kami itu sudah biasa. Ya, untuk daerah yang tertentu, bagi daerah yang belum mengalami ya pada saat itu mungkin karena apa kondisi alam ya, alam itu diterbangkan oleh udara. Nah,
Nah, maka itu karena diserang daerah tertentu itu pernah terjadi musibah itu mengalami hal itu. Sama Pak, semuanya proses. Karena kalaupun itu sudah lebih dulu ada, harusnya dari dulu kan. Kenapa sekarang? Karena ini proses dulu kan. Apa musibah yang akan terjadi pada satu daerah? Semua proses. Cuman kun fayakun itu bagi Allah tidak ada yang tidak jadi begitu. Itu bedanya. Ibu saya Bu. Nah, yang besar Udah itu seperti Nabi Isa itu kapan turunnya lagi? Katanya kan dinaikkan. Terus turun dulu Nabi Isa gitu. Gimana itu Pak? ya, yang pertama harus didefinisikan dulu Imam Mahdi itu siapa. Jangan sampai nanti mengklaim setiap orang yang turun Imam Mahdi, setiap orang yang aku jadi Imam Mahdi, Imam Nabi, Imam Mahdi. Artinya harus didefinisikan dulu. Selama tidak didefinisikan oleh wahyu, kita tidak berkepentingan untuk menerangkan. Kedua, Nabi Isa turun kapan? Selama tidak dijelaskan oleh Allah kapannya, tapi Nabi Isa akan turun sebagai ciri di antara kiamat mendatang. Tetapi kapan turunnya? Allah alam bisawab. Karena Nabi tidak menerangkan secara detail kapan turunnya. Cuman setelah Nabi Isa turun 40 tahun dari sana akan terjadi kiamat. Makanya nanti dalam hadis yang lain bahwa paling rugi manusia adalah yang dia hidup pada saat dia menjalani proses kiamat itu terjadi. Kan Nabi sendiri yang